nggak bisa nih yang daftar aja 15.000 gitu kan, nggak apa-apa, kita adalah bagian dari orang-orang hebat itu, kita pasti bakal lolos. Dengan catatan, saya kira itu hanya di handphone kan, hanya di TikTok-TikTok, hanya di YouTube gitu. Sebenarnya ada bonusnya, Hmm. bonusnya tadi adalah ke Bromo untuk modul Mm-mm. Nusantara, itu yang paling memang kita tuju ya. Oh. Hi everyone, welcome to my program Eldo Class. Dan kali ini aku mau ngobrol dengan tamu aku yang sungguh luar biasa. Ia adalah mahasiswa dari Universitas Jambi dan baru saja mengikuti sebuah program, yaitu programnya namanya MBKM. Apa itu MBKM? Nah, kita akan tanya nanti apa itu MBKM, terus siapa saja yang bisa ikut MBKM, dan kita mau cari tahu experience-nya dari MBKM yang diikuti oleh Mayang. Nah, kita sambut Mayang Sosia Lestari. Halo Mayang. Halo, Oke, Mayang, gimana kabarnya? alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa baik ya. Nah, Mayang, apa kesibukan saat ini? Sekarang lagi libur karena baru Iya. selesai menjalankan program MBKM tadi. Nah, mungkin teman-teman pengen tahu nih tentang MBKM, tapi sebelum kita jauh melangkah ke MBKM. Nah, Mayang ini jurusan apa sih di kampus? Saya jurusan Pendidikan Matematika, Pendidikan Matematika di Universitas Jambi. Jambi. Nah, mungkin teman-teman pengen tahu nih apa sih sebenarnya dari MBKM? MBKM, langsung kita bahas aja nih Iya, ya, boleh. Nah, sharing-sharing nih tentang MBKM. Nah, MBKM itu sendiri adalah Merdeka Belajar hmm, Kampus Merdeka, di mana dalam MBKM itu banyak sekali terdapat program. Nah, untuk salah satu program yang saya ikuti itu adalah Pertukaran Mahasiswa Merdeka. wah, pertukaran mahasiswa merdeka. Berarti Mayang belajar di universitas lain ya? Iya dong, kan Wah, pertukar. iya karena bertukar ya. Nah, kalau boleh tahu kampus mana Mayang? Kebetulan dapetnya kampus Universitas Negeri Malang. Wah, kampus Universitas Negeri Malang. Wah, itu kan kampus Oh aku. iya? Iya, waktu itu Wah, aku kuliah S2-nya di Universitas Negeri Malang. Waduh, ini bikin kangen banget dengan Malang karena aduh banyak banget kenangan selama kuliah S2 di Malang. Nah, kalau Mayang sendiri ketemu teman-teman dari mana aja nih? banyak banget ya tentunya dari Sabang sampai Merauke itu ada semua. Wah, kita berarti bisa kenal berbagai culture tanpa kita harus visit ke provinsinya dengan ketemu teman-teman yang datang ataupun hadir dari beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Nah, kalau boleh tahu awalnya gimana sih Mayang bisa ikut program ini? Awalnya itu memang ada kan, Mhm. memang program dari Kementerian, Pendidikan dan Kebudayaan Mhm. yang mencanangkan program ini, supaya kita itu lebih banyak mendapatkan pengalaman dan eksplor diri. Nah, jadi pada saat adanya program MBKM ini, saya memilih antara kampus Mhm. mengajar, IISMA, dan pertukaran mahasiswa merdeka. Tetapi hati ini kuat untuk ke pertukaran mahasiswa merdeka, karena ingin sekali ketemu teman-teman yang dari Sabang sampai Merauke. Jadi pada saat itu daftar mengikuti program ini, memenuhi beberapa persyaratan, dan ikut tes serta melihat mata kuliah yang bisa kita konversi di kampus yang ingin kita ambil. Dan ternyata kampus Universitas Negeri Malang itu benar-benar relevan dengan mata kuliah di Universitas Jambi. Oke, berarti kita nggak bisa semua kampus kita tuju ya, harus lihat dulu mana memang yang jurusannya sama kemudian bisa dikonversi. Seperti itu Iya, ya Mayang ya? iya, walaupun, kita ngambilnya di jurusan ekonomi, kalau ada di kita mata kuliahnya, boleh kita ngambil ke jurusan ekonomi, boleh kita ngambil ke hukum. Jadi merdeka belajar itu kita dibebaskan, mau Mhm. mencoba ke fakultas apa saja, Oh, tapi yang penting bisa kita konversi. oke. Nah, kalau boleh tahu ada berapa lama sih proses ataupun program ini Mayang ikutin? Kurang lebih 4 bulan. Wah, 4 bulan. Waduh, udah lama banget nih pasti banyak banget kenangan bareng-bareng teman-teman. Nah, kalau boleh tahu selama di Malang kemana aja Mayang? Selama ke Malang tentunya yang paling kita tuju dan kita impikan itu adalah ke Bromo. Wah, ke Bromo. Bromo itu sunrise-nya indah banget ya, apalagi kalau kita bareng teman-teman ini pasti asik banget dan experience-nya beda banget ya. Nah, selain apa namanya tadi ke Bromo ya, sebenarnya pada MBKM ini ada program apa aja nih yang dilaksanakan di sana selain belajar di kelas nih? Kalau tadi kan Mayang bilang kita belajar beberapa mata kuliah yang bisa dikonversi. Nah, selain itu kira-kira ada apa aja sih Mayang?
Selain itu, tentunya yang jadi bonus utama nih ya buat teman-teman nanti yang penasaran sama program ini, kita setiap minggunya itu ada namanya modul Nusantara. Wow, modul Nusantara berarti ada banyak culture yang ditampilkan atau bagaimana itu, Mayang? Nah, jadi modul Nusantara itu adalah kegiatan schedule yang memang dilaksanakan di program pertukaran mahasiswa Merdeka, di mana itu setiap minggu itu kita ada jadwal Mhm, berwisata, ada jadwal untuk pergi ke desa-desa, kita memahami bagaimana ekonomi di sana, bagaimana pertaniannya, mhm. peternakannya, sehingga kita memahami juga alat-alat musik tradisional, bagaimana kultur budaya yang ada di sana, memahami adat istiadatnya. Mhm. Pokoknya setiap minggu itu semuanya full. Jadi habis kuliah Senin, Selasa, Rabu sampai hari itu, Sabtunya atau Minggunya kita modul Nusantara, me-refresh-kan otak kita setiap minggu. Wah, keren banget nih. Jadi kegiatannya full ya dari Senin sampai dengan Minggu, ada belajar di kelas, kemudian juga ada seperti tadi visit ya, kemudian ada belajar budaya juga, dan belajar hal-hal lain ya yang ada di, Malang ya khususnya ya. Iya. Nah, tadi Mayang sudah ada beberapa kegiatan, ada modul Nusantara namanya ya. Nah, kira-kira kemana aja nih visitnya selama di Malang? Yang modul yang mungkin yang ada banyak yang dikunjungi ya, mungkin yang lebih, apa namanya ya, membuat Mayang tuh banyak banget, sesuatu yang didapat di sana. Kemudian apa ya, luar biasa seperti itu. Kalau selama modul Nusantara itu yang pertama kita, menjalankan modul Nusantara itu kita ke candi ya. Kita ngelihat candi di sana, apakah sama kayak candi kita di Muaro Jambi. Nah terus, kita juga pergi ke desa, Mhm. kita seringnya itu visitnya ke desa, melihat menanam langsung pertanian, bahkan kita ke tempat sapi perah itu benar-benar ngelihat bagaimana proses pemerasan sapi itu tadi. Terus yang paling berkesan menurut saya itu adalah pada saat ke desa, bertemu dengan masyarakat, mereka menyambut kita itu benar-benar dengan kehangatan mereka, dengan seantusias itu, terus dikasih tradisi bantengan kalau di sana ya namanya. Oh, tradisi bantengan, kayaknya aku baru denger deh. Oh iya, Tradisi yang seperti apa sih bantengan ini? tradisi bantengan itu, ada musik, ada musiknya, terus mereka itu 2 orang, di dalam kayak ada bentuk banteng dengan depannya itu topeng banteng itu joget gitu dengan alunan musik tradisional di situ. Ya. Nah, eee, selain itu ada apa lagi nih yang Mayang kunjungin? Yang kami kunjungi adalah seluruh tempat ibadah seperti vihara, pura, itu kita memang ke Pantai Balekambang. Nah, di situ ada pura memang. Nah, kita menuju ke situ terus Oke, wah ini luar biasa nih experience-nya, teman-teman. Jadi nggak hanya, belajar di kelas, tapi banyak banget yang didapat di luar kelas ya. Seperti halnya tadi, belajar ke desa, kemudian juga mengenal, keyakinan lain ya, tidak hanya kita di keyakinan muslim, tapi juga bagaimana menumbuhkan rasa toleransi. Di mana kita tahu bahwa Indonesia itu beragam dengan, keragaman agama dan keragaman budaya. Nah, Mayang selama di Malang itu kan tentunya, bareng sama teman-teman. Nah, kira-kira itu kosnya gimana? Tinggal bareng terpisah atau jadi satu asrama? jadi kalau di Universitas Negeri Malang itu sendiri, enaknya itu mereka menyediakan asrama. Jadi bagi kita yang mau asrama memang disediakan dan itu ada biayanya per bulan. Kalau bagi yang mau ngekos juga boleh, karena kampusnya itu sangat berdekatan sekali dengan lingkungan masyarakat dan banyak gerbangnya ya, Bang, ya. Iya bener, Ada gerbang ke Jalan Ambarawa masih ingat, Bang? masih ingat kemudian ada jalan ke Semarang kayak Iya, gitu. Jadi ada beberapa pintu ya. Jadi, kalau nggak salah satu 2 3 ya? iya. 3 4 Surabaya, 4 iya 4 ada pintu 4 4 pintu. pintu ya. Ada tulisan Surabaya, kemudian ada Ambarawa, kemudian ada Jalan Semarang, satu lagi Jalan Veteran. iya Veteran. Nah itu jadi ada 4 pintu dan, itu aksesnya deket banget dengan semua, masyarakat ya. Nah kemudian ada satu pintu yang saya paling ingat deket banget sama mall. Ah, iya, Nah itu pintu veteran. iya, deket sama Matos. Biasanya kalau dulu waktu kuliah, aku sering banget nih pulang kuliah, sama teman-teman biasanya nih kalau ada yang ingin dibeli, itu biasanya mampir dulu ke Matos, nanti baliknya pakai Grab. Nah, gitu. Jadi, eee, sering banget seperti itu. Nah, berarti Mayang tinggalnya di asrama ya? Kalau aku sendiri itu ngekos. Kos ya? Iya, Tapi barengan kosan dengan teman-teman sama yang teman-teman juga teman-teman yang dari yang ini? PMM. Oh iya, PMM juga ya. Nah, jadi, apa namanya, hubungan kedekatannya juga sangat Iya, intensif ya, iya. bareng-bareng. Nah, eee,
experience apa yang memang Mayang dapat yang memang luar biasa yang mungkin nggak ditemukan di Jambi? Kalau dari Jawa sendiri mungkin yang kita temukan di Jambi juga, cuman yang lebih kentalnya di Jawa itu adalah adat istiadat mereka terhadap orang yang lebih tua. Itu memang luar biasa sekali, mungkin Abang juga merasakan ya di sana ya, kalau ada orang tua yang lagi lewat, terus ada anak muda yang naik motor, memang saya lihat di depan mata sendiri, saya kira itu hanya di handphone kan, hanya di TikTok, hanya di YouTube gitu. Memang mereka berhenti terus bilang, "Nyun sewu Mbah," terus baru lewat naik lagi motor, luar biasa sih untuk Oke, itu. iya bener banget di sana itu kayak misalnya ada yang sedang duduk ataupun berdiri di pinggir jalan kalau misalnya kita mau lewat biasanya permisi. Nah, kendala apa yang dialamin, Mayang ketika baru nyampe Malang? Ini kan bisa dibilang, kita dari Sumatera nih ke Mhm, Jawa. Kalau aku dulu ngalami yang namanya, makanan ya. Nah, kalau makanan yang di Sumatera kan ya bisa dibilang ada pedas, kemudian, kita jarang pakai gula kayak gitu. Nah, iya meskipun aku orang Jawa, tapi kadang gulanya nggak terlalu. Tapi kalau ketika sudah sampai di Jawa, ada menu-menu tertentu atau makanan tertentu memang, terasa banget manisnya kayak gitu. Nah, kalau Mayang sendiri apa yang dialami, shock culture yang dialami? culture shock pertama kali itu sama Mhm, makanan sih. makanan ya. Nah, Karena kita orang Sumatera itu memang dominan pedas. mhm, Terus pas sampai di sana, kenapa semua makanannya manis gitu, iya, rata-rata hampir manis ya, Bang, ya, iya kayak bener, sayur pun itu manis, mhm, terus cabenya juga manis, sampai bingung ini kita gimana ini iya, makannya. oke. Tapi aku bisa terbiasa sih awal-awal aja sih ngalamin kayak, eee, ini bisa nggak ya, bertahan gitu kan Mhm, makan dengan makanan yang manis seperti itu, tapi lama-kelamaan kayak udah biasa sih. Mungkin, culture shock-nya tuh di awal iya aja. Nah, mungkin itu aja sih yang bikin tapi ada banyak sih yang menarik di Malang itu. iya, ada banyak. Terus Apalagi kalau hari Minggu nih, ke Car heeh, Free Day. oh Iya, iya, ke Ijen dong iya ya? bener. Aku biasanya kalau hari Minggu ke Ijen, itu biasanya, niatnya tuh olahraga. Jadi lari nih, lari berapa kilo ya, tapi habis itu makan. Karena memang di situ food court-nya, wisata kuliner. Bener banget. Jadi biasanya biasanya gini, habis lari, terus makan, baliknya pakai, Gokar Grab. atau Grab gitu kan. Apa kata temen saya, "Kamu nih sebenarnya mau nurunin berat badan, mau olahraga atau gimana? Olahraga bentar, makannya lebih banyak," kayak gitu. Sampai Benar rumah tidur banget, biasanya. iya. Terus yang bikin culture shock lagi itu adalah pertama kali baru 1 bulanan, Mhm. tiba-tiba ada goncangan kencang, Oh ya ternyata gempa? gempa, Masya Allah. Oke. Nah, kalau iya sih kalau tapi selama aku di Malang ya, mungkin ada gempa, cuman karena pada saat terjadinya gempa itu masih jalan ataupun, tidur ataupun, di bangunan yang memang tidak terlalu terasa itu kadang nggak sadar, tiba-tiba buka handphone, Ada "Gempa gempa. ya? Gempa ya?" Kayak gitu. "Iya ada gempa tadi." "Oh ya, lagi jalan ke toko tadi," kayak gitu. Nah, memang, ada banyak banget kenangan yang ada di Malang. Nah, eee, ketika mengikuti, MBKM, Mayang, prosesnya sulit nggak sih untuk lolos? Kalau dibilang prosesnya itu yang menyeleksi kan dari pusat ya, Iya benar. kita cuman menjalani saja. Mhm, Jadi kalau untuk MBKM itu sendiri ya ikutilah prosedur yang memang, disediakan dari mereka yang mhm. memang sudah prosedurnya dari sana ya kita ikuti, apa Mhm. persyaratannya, bagaimana, data-data dan berkas-berkas yang dibutuhkan supaya mungkin itu menjadi tolak ukur mereka untuk menerima kita di sana. Oke benar. Jadi memang kita harus, tahu nih dokumen apa aja yang diperlukan. Jadi kalau misalnya dokumennya sudah lengkap dan kita mengikuti seleksi selanjutnya, kemudian kita, maksimalkan, proses seleksi tersebut, dengan, apa ya, sesuai dengan apa yang diinginkan ataupun Iya. diminta. Nah seperti itu. Nah kalau dari Jambi ada berapa orang Mayang yang ikut bareng sama Mayang nih? Kalau dari Jambi itu kita ada 12 orang. 12 orang. Nah berarti nih, kita bisa pilih kampus, tidak hanya di Malang ya? Iya, tidak hanya di Malang dong pastinya. Nah, untuk Oke, program MBKM ini sendiri kan kita kemarin waktu PMM 1, 2, dan mhm, 3 itu programnya itu semester ganjil. mhm, Sehingga yang bisa ikut itu adalah mahasiswa semester 3 dan semester 5. Tetapi pada masa saya, itu program yang dibuka itu semester genap. mhm. Jadi kita ikutnya pada saat semester 4. Oke, berarti semester genap. Nah, berarti ada ketentuannya ya, misalnya
pada session sebelumnya ganjil, session sekarang adalah genap. Nah, Iya. kemudian kampus yang dipilih itu nggak harus di Malang ya, berarti Enggak, banyak sekali kampus yang bisa dipilih. By the way, program ini nih apakah hanya diikuti di dalam negeri aja atau boleh di luar negeri ada juga? di luar negeri juga. Wah, boleh nih, pilih kampus di luar negeri. Wah, keren, Tapi itu waduh. bukan yang PMM-nya, Pertukaran Mahasiswa Heeh. Merdeka. Dia ada program lain tapi juga di dalam naungan MBKM tadi, di dalam lingkup MBKM. Oh, berarti di MBKM itu ada beberapa program. Iya, Nah, kalau boleh tahu ada program apa aja sih, Mayang? ada program studi independen, ada Mhm. program kampus mengajar, pertukaran mahasiswa merdeka, ada IISMA dan magang bersertifikat dan masih banyak lagi program-program yang lain. Wah, berarti teman-teman nih nanti pada saat kuliah ataupun yang sedang kuliah saat ini, ada banyak banget program yang bisa diikuti, di program Kampus Merdeka. Nah, Mayang ini ambil satu program yaitu PMM ya. Iya, Nah, ternyata masih banyak lagi nih, apalagi yang bisa ikut program ini di luar negeri ya. Nah, iya. aduh pengen banget, pengen kuliah lagi jadinya. Masih ada satu jatah lagi buat saya. Oh masih ada lagi, berarti dalam satu, apa ya, satu jenjang, satu degree gitu, berapa program yang boleh diikuti? Kita boleh 2 program. Wah, 2 program nih. Jadi teman-teman keren banget ya bisa kuliahnya di Jambi, terus kita bisa, student exchange ataupun ambil kuliah di luar, selain yang kampus kita pilih di Jambi, dan kita bisa belajar di sana. Plus, enggak biayanya gimana sih? Kalau untuk biaya itu pastinya karena ini program pemerintah, ya dari pemerintah dong ya kan? Oke, oh di-cover sama pemerintah ya. Nah teman-teman jadi jangan khawatir kalau mau ikut program ini, nanti ada was-was nih misalnya, aduh nanti pembiayaan pesawatnya gimana, cost-nya gimana, makannya gimana, ternyata sudah di-cover ya sama pemerintah. Jadi, tentunya karena di-cover dengan pemerintah, program ini pun, melalui proses seleksi yang cukup, bukan, mudah ya, tapi ada banyak proses untuk mengikuti program ini. Nah, Mayang sendiri ketika, memilih PMM ya untuk diikuti. Eee, kenapa memilih Universitas Negeri Malang? Kenapa memilih Universitas Negeri Malang? Iya bener, Sebenarnya ada bonusnya, mhm, bonusnya tadi adalah ke Bromo untuk modul mhm, Nusantara, itu yang paling memang kita tuju ya. oke, Nah terus yang pertama sekali itu adalah karena Jawa itu merupakan kampus pendidikan ya, karena iya saya bener, juga dari pendidikan, jadi pengen merasakan bagaimana sih feel-nya kalau kita ada di tingkatan kampus pendidikan yang ada di Indonesia ini, seperti itu. oke bener banget. Jadi Universitas Negeri Malang itu merupakan salah satu kampus atau salah satu universitas, dengan kategori, pendidikan ya, ada beberapa yang menyebutkan sebagai ranking pertama di Indonesia dan ini kategori pendidikannya. Iya, Nah, kategori pas pendidikan. banget Mayang, jurusan pendidikan maka Mayang mengambil, di bidang pendidikan. Nah, jadi memang, tadi Mayang juga bilang ada bonusnya ke Bromo, tapi sebenarnya bukan Bromo aja sih, ada banyak ya kan. Soalnya kan kuliah di sana jadi aku tahu mau jalan kemana aja. Jadi teman-teman kalau kita di Malang, aku sendiri ngerasain bahwa, selain culture-nya, kemudian makanannya, kemudian, tadi ada ke Bromo ya, aku juga ke Bromo, aku juga, pergi ke beberapa tempat wisata yang tentunya edukasi ya. Ada banyak banget wisata alam dan edukasi yang ada di Malang. Salah satunya adalah kayak museum angkot. Iya, Nah, kemudian di hari Minggu itu sering banget ada kegiatan-kegiatan, yang tentunya pertama ada tentang kesehatan, olahraga ya, kemudian ada seperti, edukasi juga. Ada satu momen yang aku inget itu adalah, Malang Tempo dulu. Mayang ketemu nggak sih? di mana tuh? Di Jalan Ijen juga? Nggak ada ya? Belum ketemu Oh, kayaknya. belum ketemu. Kalau dulu tuh kami ketemu, ada namanya Malang Tempo dulu. Jadi tuh, ada beberapa hari itu memang kegiatan yang memang kita datang ke situ tuh dengan baju budaya biasanya. Oh, Iya, jadi kayak, pakai baju yang budaya, Jawa waktu itu aku datang ke sana. Kemudian, karena di Jawa ataupun di Universitas Negeri Malang itu ada beberapa kegiatan yang, skala internasional. Biasanya kami, beberapa itu hadir dengan menggunakan pakaian adat Indonesia. Nah, beberapa kali aku pakai baju Padang ya dari oh, Sumatera Barat. Nah itu jadi, eee, datang kemudian kita present kepada mahasiswa internasional tentang Indonesia kayak gitu. Nah, Mayang sendiri selain, mengikuti kegiatan, yang ada di perkuliahan kemudian program Nusantara, ada kegiatan apa lagi yang Mayang ikuti sehingga, membuat apa ya, menjadikan nilai plus ataupun mendapat privilege
ataupun pengetahuan baru? Kalau aku sendiri itu tergabung di BPH Inti, BPH Inti, apa iya, itu? Badan Pengurus Harian Pertukaran Mahasiswa Merdeka Universitas Negeri Malang Mhm. sebagai sekretaris umumnya. Wah, jadi ini bagian penting nih ya. Nah, sekretaris umum. Oke, nah itu ngapain aja, Mayang? Nah, kalau itu kita memang menyusun apa saja nih, misalnya kegiatan hari Minggu ini kita ada kegiatan Modul Nusantara. Di minggu yang selanjutnya misalnya semuanya nggak ada kegiatan Modul Nusantara sesuai schedule, itu dari BPH atau dari pihak UM, kita nanti mencanangkan kegiatan misalnya seperti kegiatan inbound, terus juga ada kegiatan seperti buka bersama kemarin, karena kan kita Mhm. puasa di sana ya. Nah, terus ada beberapa kegiatan seperti pelepasan kemarin. Nah, itu kita dari surat menyuratnya kita membantu untuk mengerjakan itu, dan syukurnya itu bisa kenal dengan orang-orang penting di sana, seperti kenal sama direktur pendidikannya, kenal sama PIC-nya, pokoknya, kenal sama jajaran-jajaran UM gitu, Bang. Jadi itu menambah privilege kayak, wah ternyata sebersyukur ini ya bisa ketemu sama orang-orang ini dan kita bisa berkomunikasi langsung karena kan nggak mudah ya buat Mhm mhm. berkomunikasi dengan orang-orang penting. Oke, nah jadi benar-benar, banyak pengalamannya ya, salah satu tadi ketemu dengan teman-teman ataupun ketemu dengan, para pejabat, yang ada di Universitas Negeri Malang. Nah, kalau puasa di Malang berarti lebarannya Lebarannya kita ada waktu libur itu 1 minggu. 1 minggu. Mayang balik ke Jambi atau tetap di Malang? Enggak balik ke Jambi karena kan kita harus menyelesaikan program kita dulu dan kalau mau pulang, transportasinya itu dana pribadi. Oke, jadi milih tetap stay di sana Iya, ya. stay di Nah sana. nah gimana rasanya lebaran, bukan di kampung sendiri? Kalau saya sendiri itu pergi lebarannya itu ke rumah keluarga yang Oh, ada di Jawa. Mayang punya keluarga di Iya, Jawa? kebetulan ada Oh, keluarga di Jawa, jadi alhamdulillah, aman ya? aman. Tapi kalau teman-teman yang lain itu lebarannya di kampus, di asrama itu memang menyediakan di asrama itu kan besar ya, memang itu meja-meja dan beli kue, jadi lebarannya sesama kita, jadi sama teman-teman saling berbagi, bermaaf-maafan, tetap Oke, merasakan feel lebaran. iya benar banget, itu benar-benar pengalaman luar biasa ya. Kalau aku dulu pernah ngerasainnya itu, ini lebaran haji ya, lebaran haji, itu di Malang. Nah pagi-pagi takutnya, kan nggak tahu nih, baru pertama kali jadi pas pada saat sholat Id, itu nggak tahu nanti kebagian ke tempat atau enggak gitu kan, karena nggak tahu nih jam berapa mulainya gitu, karena kan kita beda nih Sumatera dengan di, Jawa Timur itu waktunya meskipun sama-sama waktu Indonesia Barat, itu ada kayak berbeda Iya, ya, beda lebih banget. cepat ya, Iya, karena lebih cepat. maghribnya aja, lebih cepat di sana meskipun sama-sama WIB. Nah, itu aku ngerasa ini jam berapa ya mulainya ya? Jadi datang lebih awal gitu, ternyata Mhm. masih kosong di aku mikirnya nanti kayak di Sumatera kan tiba-tiba udah rame nanti nggak kebagian tempat gitu kan. Nah, ternyata aku berangkat lebih awal dan ya alhamdulillah masih kosong dan itu bisa jadi pengalaman kita kemudian, takutnya nanti penuh, kalau penuh kan Iya. bingung nih mau kemananya. Nah, Mayang selama ini untuk mempersiapkan program ini, untuk ikut program ini lama nggak persiapannya? Persiapannya tuh nggak lama sih, cuman pada saat memilih, universitasnya itu kita tuh war sama teman-teman se-Indonesia. Bayangin misalnya udah dibuka nih untuk memilih, kampus mana yang mau kita tuju. Terlambat sedikit kita ngeklik kampus impian kita itu udah penuh, langsung full nggak bisa lagi diambil. Oh gitu, jadi ada apa, kayak kuotanya gitu Iya, ada ya? Nah kuotanya. iya, jadi ada kuotanya. Tapi memang, kalau dari Jambi sendiri, Mayang punya nggak sih temen yang memang kayak sama-sama berjuang, "Ini, kita harus sukses ikut program Oh ini." iya punya dong. Dari awal daftar itu pastinya kita ngajak teman yang lain ya Mhm. kayak, "Eh kamu mau ikut program, PMM nggak? Gimana tuh daftarnya gini?" "Nggak apa-apa kita sama-sama." Kita minta persetujuan sama Kaprodi, kita nanya sama dosen PA kita, "Gimana sih prosedurnya? Disetujuin apa enggak konversi kita?" Nah kita berempat dari pendidikan matematika dan kita berjuang sama-sama memang bagaimana caranya meminta tanda tangan Kaprodi, tanda tangan itu pokoknya lari sana lari sini, mencari tanda tangan itu, sampai akhirnya pada saat malam final pengumuman itu, kita sama-sama nunggu di depan laptop,
Nunggu nama kita keluar dan ternyata kita lolos semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi benar-benar memang berjuang bareng-bareng, tapi memang benar keren loh kalau misalnya kita tuh juga berjuang bareng teman-teman. Karena apa? Kita sering semangatin. Kemudian informasi yang kita bagikan juga misalnya si A dapat informasinya, si B nggak dapat, itu bisa saling tukar informasi. Iya, Plus kalau kita lagi benar-benar down, itu ada teman yang memang benar-benar menyemangati. Memang perlu banget temen yang bisa apa ya, bareng-bareng berjuang ketika kita mengambil sebuah program. Nah, menurut Mayang, Mayang ngerasa apa namanya ya, ada kebahagiaan tersendiri nggak dengan hadirnya program ini? tentunya bukan kebahagiaan tersendiri Mhm, lagi, mhm, kebahagiaan bersama mhm, teman-teman mhm, dan kelompok itu ngerasakan luar biasa sih karena bisa kenal sama teman-teman, bisa berjuang, bisa dapat pengalaman, menambah relasi tentunya. Kalau di, eee, kelompok Modul Nusantara itu kita punya kelompok. Jadi mhm, dari 300 orang itu kita dibagi beberapa kelompok yang isinya 25 orang satu kelompok. mhm, Nah disitulah keluarga kita, teman kita, ada kakak mhm. LO-nya, ada dosen kita sebagai orang tua kita di sana. Jadi benar-benar ngerasa, "Aku punya keluarga baru loh di sini, aku punya kehidupan baru." Jadi jangan pernah merasa sendiri gitu. Kan kadang kita ngerasa nggak sih kalau baru datang ke tempat baru, "Aku sendiri ya," gitu, "aku nggak bisa menyesuaikan diri." Ternyata dengan adanya program ini semuanya itu saling merangkul. Kita tuh nggak ngerasain sendiri sama sekali, semuanya saling, merangkul kita. Karena semuanya kan sama-sama pendatang, jadi semuanya sama-sama berasa kayak kakak adik gitu. Oke, jadi kayak ketemu keluarga baru ya di perantauan. Jadi teman-teman kalau misalnya kita merantau, itu biasanya kalau kita, sama-sama, itu saling bantu, saling mendengar, saling apa ya, kalau misalnya ada keperluan kita berusaha untuk, gimana caranya kita bisa membantu karena kita nggak tahu nih kapan kita akan dibantu dengan orang Iya, lain dan, ini akan menjadi sebuah pengalaman yang luar biasa Mayang karena 4 bulan ya, iya 4 4 bulan bareng bulan. teman-teman luar biasa banget kan dan tidak hanya, dari satu daerah, dari berbagai daerah yang ada di Indonesia, dan tanpa kita datang ke daerah mereka, kita bisa kenal, orang yang tentang budayanya, kemudian kenal dengan orangnya, tentang banyak hal. Karena ketika ketemu biasanya dengan teman baru akan cerita tentang Iya, budaya yang ada di daerahnya. Dan secara nggak langsung kita bisa belajar banyak banget budaya melalui eee, program ini ya, mhm. tentang Kampus Merdeka. Oke Mayan, tentunya Mayan memiliki tips ataupun, strategi khusus ya dalam proses, pendaftaran program ini. Mungkin teman-teman pengen tahu gimana sih tipsnya supaya lolos seperti Mayang ya bisa ikut program ini. Kemudian, mungkin teman-teman juga pengen dapat, sebuah cerita yang mungkin bisa menginspirasi ataupun membuat teman-teman, termotivasi untuk ikut program ini. Jadi untuk teman-temanku semuanya yang masih semester 6, semester 7, gak apa-apa ayo kita ikut program MBKM, baik itu kampus mengajar, IISMA, PMM, dan masih banyak lagi. Nggak apa-apa dicoba untuk ikut, walaupun jangan kita pesimis dulu, memikirkan bahwa, nggak bisa nih yang daftar aja 15.000 gitu kan, nggak apa-apa, kita adalah bagian dari orang-orang hebat itu, kita pasti bakal lolos. Dengan catatan, kita harus memperhatikan prosedur apa yang diminta, persyaratan apa yang dibutuhkan, berkas-berkas apa yang nantinya perlu ditandatangani, dan juga kita lihat kira-kira mata kuliah kita cocok nggak sih dengan kampus yang kita ambil, bisa dikonversi nggak sih? Dan juga jangan lupa untuk berkomunikasi dengan kaprodi dan dosen pembimbing kita untuk mengarahkan bagaimana sebaiknya kita untuk melakukan program ini. Dan enaknya itu adalah, motivasi untuk semuanya. Mungkin aku juga bagian dari orang yang deadline pada saat, ngeklik untuk mencari kampus, sehingga ada sedikit keterlambatan untuk memilih kampus-kampus yang lain. Nah, mungkin untuk teman-teman semuanya nanti lebih diperhatikan lagi jadwal-jadwalnya sehingga kita tidak ketinggalan. Mulai dari jadwal terbukanya pendaftaran MBKM, terus mulai dari, berkas-berkas yang mau kita kumpulkan, sehingga kita lebih schedule dan kita lebih leluasa dalam memilih kampus yang kita tuju, gitu. Oke, nah itu jadi teman-teman tadi tipsnya dari Mayang, bahkan Mayang pun udah deket deadline ya. Iya, Nah, karena jadi pesannya Mayang tadi, perhatikan timeline-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman timeline-nya sudah diperhatikan, kemudian tahu kapan pendaftarannya, kapan penutupannya, kemudian bahannya apa saja, kita bisa, mempersiapkan dengan maksimal apa saja yang harus kita persiapkan.
Dan Mayang tadi juga disampaikan bahwa jangan pernah merasa bahwa kita tidak bisa. Kita coba aja dulu, karena ketika kita tidak pernah mencoba, kita nggak akan pernah tahu bahwa kita mampu atau tidak, seperti itu. Dan Mayang, thank you sudah mau sharing kepada teman-teman hari ini ya. Semoga ini bisa menjadi gambaran buat teman-teman ikut program ini, sehingga banyak banget manfaat yang bisa diperoleh dari program ini. Dan terima kasih teman-teman sudah nonton program ini, dan jangan lupa untuk subscribe, dan sampai bertemu kembali di episode berikutnya. And see you. Bye bye.